Bismillah ya guys ya, untuk anak-anak muda seluruh Indonesia. Ya menurut aku kamu harus minta maaf. Untuk selera Indonesia. Minta maaf buat hal kayak gini, Seng. Iya, minta maaf. Ntar ya guys, ntar aku lanjut lagi live-nya. Hola netizen yang tercinta. Pasangan Torik Halilintar dan Alia Mas Said mendadak menjadi sorotan netizen yang berbakti. Keduanya diduga ribut saat Atta Halilintar tengah melakukan live. Diketahui Atta Halilintar melakukan live pada Senin 4 November 2024 untuk mempromosikan proyek terbarunya. Namun di tengah-tengah sesi live terekam suara dua orang yang tengah beradu argumen. Diduga suara tersebut berasal dari Torik Halilintar dan Alia Mas Said. Dari suara yang terdengar, Alia meminta suaminya untuk meminta maaf. Live Atta Halilintar yang mendadak diakhiri meninggalkan tanda tanya besar. Netizen yang berbakti pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui video yang sedang viral tentang dirinya, Torik dan Alia pun buka suara. Keduanya mengunggah video yang meluruskan isu pertengkarannya yang viral di media sosial. Torik meminta maaf kepada netizen yang budiman karena membuat kegaduhan di media sosial. Mendengar hal itu, Alia bingung dan mempertanyakan kenapa sang suami kekeh tidak mau minta maaf atas hal yang telah dilakukan. Akhirnya Torik pun membeberkan dirinya yang kepergok berbelanja di salah satu e-commerce tanpa izin lantaran tergiur promo besar-besaran di sana. Hal tersebut rupanya yang membuat Alia kesal. Netizen yang budiman pun terkecoh dengan gimmick marketing yang dibuat Torik dan Alia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah netizen nih ya, kalau lihat yang kayak gini 50-50 aneh gitu ya, kayak dia lagi live nih, Atta sama Torik lagi live, terus Alia yang kayaknya ngeliatin chat atau apa, kayaknya terus marah, terus ada kata-kata harusnya kamu minta maaf nggak sih sama aku gitu. Terus Atta kayak mereka pergi, tapi masih di situ gitu, suaranya masih kedengeran di situ, kata-katanya masih kedengeran. Seharusnya kamu minta maaf nggak sih sama aku gitu kan. Terus netizen akhirnya wah ketahuan nih. Malahan ada netizen bilang bahwa Torik memberi ucapan kepada Fuji. Terus ketahuan sama Alia. Kok bisa tuh netizen? Lihat chatnya, lihat. Kan yang kayak gini ini bisa aja mereka tuh juga gimmick. Ngerti nggak? Supaya kalian ribut kayak gini. Jadi jangan, kalian tuh ininya pinteran dikit. Lihat kayak gini, wah ketahuan nih lagi live gitu. Live juga bisa di-arrange, namanya juga mereka konten kreator. Nanti kita live ya, nanti bikin insiden kayak gini. Itu dibicarakan dulu, di briefing dulu, ngerti gak sih? Pinteran dikit, jangan sedikit-sedikit kalian rame, sangkutin lagi ke Fuji, terus aja sampai bercucu gitu terus. Kadang-kadang kesel aku sama netizen ini, suka bang mengupas hal-hal yang gak penting untuk kehidupan kalian. Coba kalian tuh nonton yang berguna gitu, jangan nonton gimmick-gimmick murahan kayak gini. Perkara mereka debat di live-nya Atta Halilintar, gak sengaja sih, mungkin kerekam ya. Jadi pas Atta sama Torik lagi live di TikToknya si Atta, terus gak lama muncul Alia nih nyamperin Torik gitu, negor Torik kayak, ini kalau misalnya gak aku cek, aku nggak tahu loh gitu. Terus si Torik tuh kayak berusaha mau ngejelasin ke Alia, tapi karena posisi dia lagi live gitu ya, dia kayak boleh nggak aku selesai live aku dulu. Tapi mungkin Alianya kayak bete gitu ya, jadi kayak udah deh gue jelasin dulu. Terus dia melipir lah dari live nyata. Terus pas Atta lagi live sendiri, terdengarlah perdebatan Torik sama Alia, sampai Atta bilang, guys bisa kecilin nggak? Tapi malah kenceng gitu kan ya. Di situ kayak Torik bilang, masa hal kayak gini aja aku harus minta maaf sih Seng gitu. Gak tahu juga tuh perkaranya apaan ya kan. Ada yang bilang gara-gara Torik ngucapin selamat ulang tahun ke Fuji lah, entah apalah gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, kalian boleh tulis di komen ya. Tapi perkara FYP-nya itu dipakai banget sama pemasarannya Torik sama Alia gitu, dimana ada platform gitu ya. Platform ini tuh kayak pakai endorse-nya Torik sama Alia dengan konsep pertengkaran mereka gitu. Aji mumpung juga sih ya, mereka debat aja bisa jadi cuan gitu. Hebat. Gue gak ngerti lagi sih, ini mungkin konsepnya gimmick atau emang gak sengaja, atau emang ya udahlah mumpung gak sengaja tuh bisa dijadiin gimmick.
kayak yang penting rumah tangga mereka adem ayem, rezekinya lancar. Ya udahlah ya, mau itu gimmick atau misalnya memang beneran berantem, semoga cepet selesai dan happy aja lah, teruslah keluarga mereka lah. Ada yang udah nonton Kak Tarik dan Kak Alia di podcastnya Ko Denny Sumargo. Ini pasangan yang viral banget pas awal mereka deket. Ada yang sangkut pautin sama kisah cinta Kak Tarik sebelumnya. Malah ada yang sampai nyerang personalitinya Kak Alia. Sampai katanya ada yang nyumpain Kak Alia buat cepet-cepet nyusulin bapaknya. Itu jahat banget. Terlepas dari itu semua, jujur aku suka sama pembawaannya Kak Alia di sini, kayak very demure attitude-nya, kayak berpendidikan dari cara bicaranya. Dan ada satu quotes yang menurut aku bagus banget. Ini pesan dari ibunya Kak Alia, katanya, rendahkanlah dirimu sampai orang lain tuh nggak bisa merendahkan kalian. Karena kalian udah sebegitu merendahnya sampai orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu didikan yang bagus banget. Orang-orang yang berusaha ngejatuhin orang yang rendah hati biasanya itu sulit berhasil. Karena orang yang rendah hati itu dia nggak merasa dirinya tinggi, dia tetap stay on the ground. Jadi buat ngejatuhinnya susah gitu loh. Dan orang yang rendah hati itu menunjukkan sikap kedewasaan dia, tandanya dia bisa melawan egonya. Ya sebenarnya bisa aja ya mereka kayak ributin balik orang-orang yang ributin dia, tapi mereka memilih untuk tidak. Jadi itu pelajaran banget sih buat kita, buat ngingetin jangan sombong, jangan tinggi hati. Semakin tinggi hati kamu, semakin gampang juga jatuhnya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Saya rasa sih biasa-biasa aja ya kalau misalnya Aal ngobrol ya. Dan mungkin juga Torik lagi ke kamar mandi ya kan, ketemu teman lama yang ngobrol ya kan, apalagi kalau misalnya bisa diajak kerjasama dalam hal bisnis apa gitu ya. Tapi di sini para netizen malah banyak yang komentar dari cara bajunya Aal yang katanya kok hantunya Geni Faruk tampilannya tidak seperti Aurel gitu ya, dia malah makin seksi katanya gitu. Dan sekarang ngobrol dengan anaknya Zulkifli Hasan. Anda tahu anaknya Zulkifli Hasannya itu siapa gitu ya guys? Zulkifli Hasan itu Menteri Perdagangan. Jadi kalau kalian tahu anaknya berarti udah tahu dong berapa warisan yang akan diterima. Itu kalau menurut saya ya guys ya. Tapi saya rasa nggak serendah itu ya guys ya. Jadi banyak netizen yang komentar dia cari yang terbaik, yang lebih good rekening, good face ya, good looking, terus apa lagi gitu. Terus mungkin dia menyesal menikah dengan Torik, dan banyak komentar ya guys di sini. Terus ada yang ingat juga bilang mengenai Hart Gumai, kan udah pernah bilang ya kan bahwa akan tergoda atau digoda ya. Nah terus berikutnya juga ada juga komentar netizen, ingat masa lalu ibunya, jadi ya seperti ibunya kali kata kita. Dan seterusnya ya guys ya, bahwa selingkuh itu merupakan turunan. Ya seperti itu ya guys ya, saya nggak mau komentar banyak. Terus ada yang komentar, saya yakin perkawinan ini tidak bertahan. Terus ada yang bilang buat tidak jauh jatuh dari pohonnya. Bahkan ada juga yang komentar guys, kata fansnya kan dikasih izin sama suaminya. Terus ada yang bilang bahwa akun ini menjelek-jelekan Al dan Torik, ini pasti akun fansnya Fuji, tolong ditangkap polisi akun ini. Terus ada yang bilang bahwa dia tuh anak yatim. Ya kalau saya sih nggak percaya namanya ramalan ya guys. Soalnya kemarin kan ada yang bilang ya dia cuma bertahan sebulan. Ini udah berapa bulan dia nikah? Ya guys. Terus dia bilang apa lagi? Apa namanya, bulan suro ya? Malam suro, ya kan? Itu mah tergantung kepercayaan. Jadi santai aja, mungkin karena dia anak psikologi ya, jadi bawaannya tuh udah tahu cara mengatasi omongan-omongan negatif yang berkeliaran ya. Jadi saya senang juga sih ngeliat Aal ya. Cuma waktu lagi dibilang mengenai hamil di luar nikah, dia mungkin nggak tahan ya, orang gue belum hamil kok ya. Ya sudahlah, itu saja dari saya guys. Semangat Al dan Torik.